Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Revanda Fitri dari kelas Tahlil Kitab B, akan menjelaskan mengenai tugas UAS, yakni analisis wacana kritis dan Avandic pada cerpen Kemarau karya Andrea Hirata. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi teks. Dimensi teks terdiri dari 3 tingkatan, yaitu yang pertama struktur makro, yang kedua superstruktur, dan yang ketiga struktur mikro. Yang pertama struktur makro. Struktur makro adalah makna global sebuah teks yang dapat dipahami melalui topiknya. Tema yang terdapat dalam cerpen Kemarau karya Andrea Hirata ini adalah tentang kondisi sosial masyarakat desa seperti digambarkan pada wacana berikut. Sekian lama berlalu, dan keadaan seisi kota masih sama ketika ia kecil dulu. Baliho parpol masih menutupi patung para pejuang. Yang kedua, selanjutnya mengenai superstruktur. Superstruktur merupakan struktur yang digunakan untuk mendeskripsikan keseluruhan topik. Dalam cerpen Kemarau karya Andrea Hirata ini terdapat struktur meliputi 6, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Yang pertama, abstrak. Dalam cerpen ini tidak ditemukan adanya abstrak. Dan yang kedua, orientasi. Orientasi berisi pengenalan latar cerita. Dalam cerpen ini, penulis memperkenalkan dan mendeskripsikan keadaan sekitar tempat tinggalnya. Yang selanjutnya, komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Pada cerpen Kemarau ini, bagian komplikasi terdapat pada kutipan berikut. 10 tahun telah hangus sejak terakhir aku melamun di rongsokan kapal keruk itu. Jam besar di tengah kota tepat menunjukkan pukul 5 saat kutinggalkan kampungku dulu. Yang selanjutnya tentang evaluasi. Evaluasi adalah struktur konflik yang terjadi mengarah pada klimaks, mulai mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pada tahap ini, tokoh aku pada cerpen Kemarau digambarkan untuk berusaha menerima bahwa gundukan kapal di sungai yang ia eluh-eluhkan itu sudah lenyap beserta kenangan masa kecilnya. Yang selanjutnya yakni resolusi. Pada struktur ini, tokoh aku menerima keadaan kampung halamannya yang penuh kenangan telah berubah. Dan yang terakhir, koda. Koda merupakan nilai-nilai pelajaran yang dapat dipetik dari suatu teks oleh pembaca. Pada cerpen Kemarau ini, kita bisa memetik nilai-nilai kehidupan dari tokoh aku, yakni kenangan akan selalu hidup dalam hati manusia, meskipun kenangan itu sudah lewat bertahun-tahun. Yang ketiga, yakni struktur mikro. Struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dari suatu teks. Struktur mikro pada cerpen Kemarau karya Andrea Hirata ini mengandung latar yang terdapat pada kutipan berikut. Konon mereka dihibahkan ke kampung kami karena telah berpikir dari sebuah kebun binatang di Jawa. Pada kutipan tersebut dijelaskan latar tentang bagaimana kondisi sosial sebuah perkampungan Melayu di tengah suasana musim kemarau. Yang selanjutnya yakni analisis dari dimensi kognisi sosial. Dimensi kognisi sosial ini adalah cara memandang suatu realitas sosial yang melahirkan teks tertentu. Pada cerpen Kemarau karya Andrea Hirata ini, cerpen ini dibuat untuk menggambarkan sebuah desa terpencil dengan kehidupan masyarakatnya yang bergantung pada kapal keruk dan timah. Dan yang terakhir mengenai dimensi konteks sosial. Pada cerpen
cerpen ini digambarkan bahwa kenangan akan selalu hidup dalam hati manusia, meskipun sudah lewat bertahun-tahun lamanya. Karena hidup adalah tentang mengenang, dikenang, dan membuat kenangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.